dilantik 1 Februari 1774 pada usia 18 tahun. Memindahkan pusat pemerintahan dari Penculuk ke Banyuwangi pada tanggal 24 Oktober 1774 merasa lega karena penggarapan irigasi, persawahan, sarana perhubungan jalan darat berangsur-angsur mendekati kesempurnaan kala itu. Namun di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat nagari masih seperti bara dalam sekam yang sewaktu-waktu membakar semangat rakyat untuk melakukan penyerangan terhadap pos-pos VOC. Mas Alit berada pada dua timbangan yang sama beratnya. Duh Gusti ingkang murbeng dumadi, kepada siapa lagi kami harus menggantungkan harapan? Alam beserta kehidupannya ini Engkau amanatkan kepada kami. Apakah mengemban amanat harus dengan kekerasan, ataukah kelembutan masih dianggap kelemahan? Hanya Engkau yang Maha Kuasa. Bimbinglah langkah kami menempuh jalur lurus menuju ridha-Mu. Busra lana minal muna jalal hana wa farhana والزهر زجوته والبصر أوحى لنا بصر لنا من المنى جل الحنا وفالهنا
harus pandai-pandai memilah dan memilih siapa yang harus bisa diajak berembuk. Sebab dalam situasi genting, lawan bisa datang dari kawan dekat. Kesetiaan bisa goyah dan tak segan-segan menggunting kain dalam lipatan. Mas Alin yang baru berusia 26 tahun dituntut untuk bertindak lebih dewasa dari usianya. Allah
bersama dua pendamping setianya, Karang Abdul dan Bowo Laksono, melakukan kunjungan tak resmi di area persawahan dan kampung-kampung terdekat. Dua pendamping setianya itu masih belum memahami apa yang berkecamuk di dalam hati Mas Alit. Pati kanggo musir londo sing bakal aos ring pucuke jaman wong blambangan maju nong bahagia. Musir kompani wong blambangan peletane. Saudara-saudara sepupu Mas Alit itu tidak peduli apakah Mas Alit mencegah atau tidak mendukungnya. Mereka pun tidak menyadari bahwa mata-mata VOC sudah menguasai di segala lini.
para pejuang berkilau-kilau memanggil generasinya untuk tetap maju perang. prajurit Sandi tertangkap. Mereka diinterogasi disertai dengan penyiksaan. Mereka tetap membungkam untuk tidak menunjukkan di mana pusat persembunyian Pangeran Singo, Notokusumo dan Prabu Sukmo Manguntopo.
Telik Sandi yang tertangkap merasa heran mengapa Karangandul dan Bawalaksono berada berjejer sejajar dengan para penjajah. Mereka semakin yakin bahwa di dalam nagari Banyuwangi sudah terjadi konfigurasi untuk merebut seutuhnya Banyuwangi. Serangan prajurit Belambangan bagai gelombang laut pecah di pantai. Mereka tak berpikir lagi tentang masa depan anak-anaknya, karena masa depannya adalah kemenangan yang sedang diperjuangkan. Pangeran Singo, Pangeran Notokusumo dan Prabu Sukmo Manguntopo setengah heran karena melihat Karangandul dan Bawalaksono berada di tengah-tengah penjajah. Amarah mereka makin membara dan pertempuran konvensional pun tak bisa dielakkan. Terjun! Atas penyerbuan yang gemilang dari para prajurit Belambangan, para penjaga pos-pos VOC lari tunggang langgang untuk menyampaikan kabar tersebut pada penguasa.
Alit selama ini benar-benar terjadi. Saudara-saudara sepupunya benar-benar mewujudkan niatnya. Langit timur berlabur jingga cahaya mentari pagi. Tak ada suara burung berkicau, tak ada ayam jantan berkokok. Seakan alam pun memahami bahwa hari itu ada banyak anak kampung menjadi yatim karena ayah mereka gugur bersama Pangeran Singo.